Gue bakal ngadain giveaway bareng sama Hawk Anak Elang Jakarta. Nah, jadi kalian follow Instagram ini di sini Hawk Anak Elang Jakarta dan juga follow Instagram gue karena kita bakal ngadain giveaway. Katanya ada motor 1,6. Ada Mas, motor 1,6 M off the road. Ini motornya kayak gini Mas. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Sekarang gue lagi ada di Anak Elang Harley Davidson Jakarta. Jadi singkat cerita, dulu gue tuh pernah punya Harley Davidson Sportster tahun 99 atau tahun 2000 gitu. Nah, hari ini gue diajak sama teman gue untuk mengingat-ingat kembali Harley Davidson sambil kita lihat-lihat nih Harley Davidson sekarang kayak gimana sih, dan katanya ada motor yang harganya 1,6 miliar rupiah. Gue nggak tahu yang mana. Nah, sama nanti gue bakal ada giveaway juga aparel dari Harley Davidson. Jadi gimana ya enaknya? Kita mau lihat-lihat dari mulai yang mana nih teman-teman. Gue cari teman gue dulu kali ya. Bagus-bagus juga nih baju-baju kemejanya. Gue bakal ngadain giveaway bareng sama Hawk Anak Elang Jakarta. Nah, jadi kalian follow Instagram ini di sini Hawk Anak Elang Jakarta dan juga follow Instagram gue karena kita bakal ngadain giveaway. Ada 5 pieces apparel dan aksesoris untuk kalian. Jadi kalian pastikan follow. Karena contohnya kayak kemeja-kemeja gini aja keren banget. Kayaknya sih ini bakal jadi salah satu yang bakal di giveaway. Ini setahu gue harganya lumayan teman-teman. Ya di sini nggak ada harganya mungkin karena semahal itu, tapi ini akan menjadi salah satu yang di giveaway. Jadi pastikan kalian follow Instagram yang tadi ya. Bapak Martin, selamat sore. Ini adalah salah satu teman motovlogger gue dari dulu juga. Iya, tapi saya sudah pensiun. Jadi hari ini kita bakal di-guide sama dia untuk muter-muter showroom Anak Elang Harley ini ya? Iya, boleh. Ini gue ceritanya apa nih, reminiscing pengalaman dulu pakai Harley. Oke. Jadi dulu gue punya Sportster. Oke. Mirip-mirip ini berarti ya? Jadi ini Sportster nih ya? Ini sekarang Sportster 48. Iya, jenisnya ini 48. Ini, oh ini dibeli Arif ya? Betul, cuman beda warna aja. Kalau dia kalau nggak salah warnanya abu-abu ya? Arif tuh dulu beli di sini? Beli di sini. Oh, jadi ini dealernya Arif ya dulu ya? Arif beli di sini. Iya. Oke. Arif di sini dapat diskon nggak? Kalau itu kebetulan rahasia perusahaan ya. Oh, rahasia perusahaan. Iya. Tidak boleh dikasih tahu teman-teman. Tapi kalau lu mau beli sih, ya bisa kita bicarakan lah. Loh, katanya gue di sini dijanjiin mau dikasih unit. Oh tenang, nanti ada unit mungkin televisi. Oh, gue pikir kulkas. Ya bisa diatur lah. Bisa diatur, tapi bukan Harley ya sayangnya. Kalau itu ya nanti bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan semua. Semua bisa dibicarakan teman-teman. Jadi ini adalah Harley Davidson Sportster 1200. Ya. 48 sebutannya. Jadi Sportster tuh ada 1200, yang 48 ada 1200 yang custom. Betul. Kalau dulu itu ada Iron 883. Ada yang juga 893 cc, teman-teman. Nah, ini 1200. Ini kalau nggak salah harganya sekarang udah berapa nih? Ini kalau on road-nya mungkin sekarang sekitar 600-an ya. Lumayan mahal ya. Motor, kehujanan lagi ya? Betul. Iya. Kalau dari zaman kita pertama kali naik Harley emang beda jauh sih. Jadi cerita-cerita dulu, kita dulu tahun segitu berapa ya? Dulu Harley masih... Kalau gua itu pertama kali beli Harley 2008 itu harganya masih di bawah 200.
Luar biasa. Ya, kalau sekarang emang bukan naik tapi ganti harga. Ganti harga, bukan itu ganti harga. Ini boleh dicobain nggak? Boleh dong. Buat lu apa sih yang enggak? Wah, luar biasa. Tapi ini udah sold. Kebetulan udah. Jadi kalau di sini itu semua yang nyampe pasti udah sold. Hah? Betul. Even di masa pandemi begini? Iya. Wow, luar biasa ya Indonesia ya. Ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah ya. Berarti Jadi itu. ini sold nih. Ini sold. Tapi nggak apa-apa, naikin aja. Sportster itu adalah line up Harley yang paling kecil ya, kalau nggak salah ya. Dulu itu paling kecil, kalau sekarang itu udah ada Oh, street. Iya. Betul. Coba mau naikin kakinya? Coba naikin saya pegang. Oh iya. Ya kan? Iya. Makasih Mas ya. Iya Mas. Nah, ini kakinya ke depan sekali ya, emang ya. Iya. Jangan lepas Mas ya. Ayo, tenang Mas. Iya. Sudah, silakan lepas Mas. Oke, sip. Ini sebenarnya Sportster itu pemula kah apa enggak sih sebenarnya? Bisa dibilang ini salah satu entry level, cuman kalau untuk gue pribadi emang gue startnya dari Sportster. Cuman ya rata-rata kalau orang udah beli Sportster pasti akan naik kelas terus sih. Oh, dari kelas 1 naik kelas 2. Iya. Terus sampai SMA. Betul. Gitu. Wow. Luar biasa ya. Ini warnanya ada warna hitam, Warnanya ada hitam, kebetulan di sini ini ada yang abu-abu, terus ada yang putih juga. Ya. Kalau color sih ada yang merah juga kalau nggak salah. Oh ya? Ya, Tapi Harley Davidson tuh emang dibeli bukan buat cepet ya? bukan. Bukan buat kenceng. Iya, bukan. Yang dibeli itu lebih ke arah apa ya? Lifestyle mungkin? Bisa lifestyle. Kalau untuk sebagian orang mungkin Harley Davidson itu kita tahu panas, berat, ya kan? Panas, berat, kencang suaranya. Kenceng suaranya itu bisa dikondisikan. Kan? Om. Iya. Setuju. Cuman kalau ngomong enak atau enggak, sebenarnya masih banyak brand lain yang lebih enak. Setuju. Iya. Ya begitu emang. Tapi kenyataan. begitu, Harley Davidson tuh brandnya tuh sekuat itu Iya. teman-teman, sampai motornya tidak sempurna pun orang masih beli. Betul. Bahkan habis terus nih. Iya, puji Tuhan. Ini 600 juta aja nggak bisa boncengan ya? Nggak bisa. Berarti buat ojek online nggak bisa Mas ya? Nggak bisa dong. Susah ya? Tapi bisa ditambahin Oh, bisa. jok belakang. Bisa. Optional aja itu. Ini ditambahin tas apa aja bisa ya? Bisa. Oke, sekarang gimana kalau kita tes sebelah situ? Boleh. Mas Riko, Siap. apa Mas Dimas. kabar? Baik. Ini nih jadi motor yang KT 1,6. Bukan Mas, ini Softail FXDR 2020. Ini di range 649 off the road-nya lah dia. Tapi mana? Katanya ada motor 1,6. Ada Mas, motor 1,6 M off the road ya. Off The road ya, off the road. Jadi itu masuknya family-nya touring. Set. Ini motornya kayak gini Mas. Ini motornya nih? Ini motornya kayak Exactly yang ini. gini. Yes, ini jadi ini 1,6 off the road, on the road-nya kurang lebih hampir 2M lah. 2M guys, Ya, buat udah motor. termasuk untuk BBN-nya itu udah termasuk bea balik nama dan PPh 22 ya hampir 2M. 2M tuh dapat rumah gede di daerah BSD itu dapat rumah gede tuh. Di daerah suburban udah dapat lah gitu Mas. Ini dapat motor. spesialnya apa Mas bisa sampai 2? Jadi gini Mas, ini kan kalau di merek-merek lain dia udah masuk top levelnya ya. Jadi Screaming Eagle dia, jadi aksesorisnya sudah, motor ini sudah dipenuhi aksesoris keluar dari pabrik. Contohnya dari floorboard, kemudian dari handlebarnya juga, dari velgnya juga dan lain-lain. Audionya pun sendiri sudah lebih dari yang spek standarnya. Ini buat biar clear dulu. Ini modelnya itu adalah Road Glide, Road Glide, CVO, Screaming Eagle. CVO, Screaming Eagle. Iya. Ini yang katanya cuma ada 2 nih. Ya, yang resmi ada 2 di Indonesia. Jadi Road Glide itu sebenarnya ya nggak mesti yang ini. Ada beberapa varian Mas Road Glide itu. Jadi ada Road Glide di Amerika ya, ada Road Glide Special, Road Glide Limited, dan Road Glide CVO. CVO mentok ya. Udah mentok. Udah ya. CVO ditambah Screaming Eagle. Screaming Eagle. Jadi udah memang CVO sama Screaming Eagle satu paket lah. Jadi memang Oke. dia udah satu ini. Contoh nih joknya. Kalau yang biasa itu joknya jadi satu ya. Nih. Nah, ini dia terbagi 2 ya, terbagi 2. Jadi ketika kita mau sendirian dan tidak terlihat jok belakang, ini bisa kita cabut. Nah, Gitu, Mas. Keren. Nah, ini ini part spesial apa lagi nih? Nah, ini Mas. Jadi velgnya untuk CVO itu dapat velg 21 inch ya. 21 inch. Ya, 21 inch ya. Jadi untuk ukuran standar itu cukup besar. Standarnya berapa sih? Standarnya di kalau Road Glide Special itu di 19 inch.
Oh, naik 2 inch ya? Ya, naik 2 inch. Jadi kalau orang-orang kebanyakan di sini pada ganti velg 21 yang untuk family touring atau softail yang bikin model-model chopper lah gitu ya. Nah, kalau ini udah standarnya 21 dan dia sudah dari sananya shock breaker-nya sudah di-upgrade agar terlihat lebih manis, jadi tidak mendongak motornya ke atas. Ya, jadi dari pabrikan sendiri udah diturunin dan disesuaikan dengan velg 21 ini. Tapi kalau yang di sini nonton biasanya pada tahunnya kalau motor sport itu pasti diupgrade ke Öhlins. Betul. Kalau ini masih Screaming Eagle ya, pas-pas dari. Iya, ini masih Screaming Eagle, tapi kalau kita lebih melihat tren di luar negeri, Öhlins pun sudah buat untuk Harley juga. Iya, betul. Ya, jadi memang masuknya ke modifikasinya ke performance bagger. Performance bagger. Tapi gitu. memang Screaming Eagle itu adalah parts performance dari Harley Betul. dari zaman dulu. Iya, dari zaman dulu. Dan jadi memang semua ada kan. semua ada. Jadi dari dari street family, Sportster family, Softail family sampai Touring family itu ada Screaming Eagle ya, part Screaming Eagle ya. Dan di tiap motor dari suspensi ada Ada semuanya. Pelek ada, kemudian yang utama mesin ya, Screaming Eagle itu. Mesin ya. Jadi mesin juga udah beda nih. Mesin beda, dibandingin yang biasa ini udah naik 3 kubik inch, Mas. Oke, jadi ini sekarang kita geser sedikit buat bahas mesin, guys. Yes. Ini mesin dari sebelah sini, nah ini biar lebih cantik nih. Nah, ini lebih kelihatan mesin di sini, Mas. Jadi CVO yang membedakan apa sih? Yang salah satunya ini memang salah satu fitur yang ada di CVO ya. Jadi mesinnya 117 keluar dari pabriknya ya. Itu sama dengan 1921 cc. 2000. Iya, hampir 2000. Standarnya. Mesin city car tuh 1500. Ada yang 1200 banyak juga Mas sekarang ya, 1200. Ini hampir 2000. Hampir 2000 cc. Jadi memang ini ya masih mesin dengan kapasitas paling besar ya di Harley untuk keluar pabrik ya. Ini gantian apa emang begitu? Ini standarnya Mas. Emang begitu? Ini bawaan standarnya, ada tulisan 117 dan ini Screaming Eagle. Kalaupun orang yang model lain mau ganti air filter seperti ini bisa, tapi sesuai dengan fitmentnya. Betul. Gitu. Jadi ya bisa lah dibikin jadi seperti ini. Jadi ini udah naik cubic inch itu istilahnya udah bore up lah. Udah big bore ya, bore up ya, bore up. Berarti apa piston segala udah berubah? Udah beda. Gitu. Iya. Jadi memang udah mentok lah kalau di Screaming Eagle ini 117. Kalau lebih gila lagi modifikasinya bisa dibuat sampai dengan ganti mesin yang 131 kubik Mas. Buset. Ada Harley ngeluarin Screaming Eagle. Yes. Berarti ganti blok. Bulat dari bagian sini Mas. Ini ke sini nih. Gila. Itu baru semua. Jadi 131 kubik. Ya torsi yang itunya udah pasti udah lumayan berasa banget ya. Ini mungkin secara horsepower nggak sebesar kayak sports bike ya, 1000 betul, cc enggak ya? Betul, nggak sebesar. Harley itu gedenya di torsi Mas. Betul, yang besarnya di torsi. Jadi kalau dibandingin misalnya kita di drag ya 400 meter atau 200 meter, 60 feet pertama itu biasanya Harley lebih cepat dibandingin sport bike. Tapi di atasnya kita ketinggalan. Jadi emang yang dicari gitu. Dengan cc besar ini bukan top speed ya, bukan top speed horsepower, tapi ya torsi dan feel ridingnya itu. Benar. Lagi pula kan ini bukan motor sebetulnya bukan buat kebut-kebutan atau balap apa gimana. Ini kan lebih jatuhnya ke cruiser Mas ya. Betul. Penjelajah gitu. Ini nih emang fairingnya nyampe bawah sini nih. Benar. Nah ini CVO juga fiturnya salah satunya ini nih fairingnya. Ya dia ada istilahnya kita apa ya, fairing ke bawah ini ya. Kayak beda, lower fairing enggak juga, tapi memang dia ini optional. Jadi motor biasa, road glide biasa mau ditambahin ini bisa. Tapi kalau CVO udah bawaannya. Udah standarnya, udah spesial color paint-nya juga segala macam. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dashboard-nya udah mewah nih, canggih. Boleh kita bahas nggak? Boleh dong. Ini dashboard-nya udah beda banget sama Sportster gua dulu, Mas ya? Sportster kan simple Mas ya, minimalis. Jadi tidak ada audio, tidak ada fairing, tidak ada, ya pokoknya benar-benar simple, cuman ada instrumen, satu speedometer, dan di situ biasanya udah multi information lah gitu segala macam. Ini banyak banget ya? Yes, di sini ada. Kalau dibandingin sama Sportster ya Mas, Sportster kan instrumennya cuma satu tuh, cuman ya, tapi ada semua lah di situ. Memang terkadang Sportster aja fuel meter aja nggak ada, jadi itu betul sekali. Cuman ketika mau habis bensin baru ada indikatornya. Nah kalau di sini tuh komplit, di sini ada speedometer, ada tachometer, ada fuel meter, ada air meter. Ini jangan salah, biasanya nih orang-orang mikir, ini oil meter. Biasanya tuh ada air juga. Nah air itu orang pikir kan itu air udara. Air udara itu udara temperatur, tapi ternyata itu udara sekitar kita Mas. Gitu. Ini udah touchscreen sekarang? Full touchscreen sekarang ya.
Udah full Buset. touchscreen, kemudian di sini ada navigasi, ini pilihan audio, bisa telepon juga, bisa headset juga, dan lain-lain, bisa pengaturannya gitu. Ini komplit lah gitu loh. Ini cruise control juga? Cruise control juga ada. Dari mana tuh? Dari sini mas, pengaturannya nih. Oh. Nah, dari sini. Nah, ini untuk Siri nih mas. Siri, dia udah connect Oh, sama bisa Siri? Oh, bisa Siri. Apple CarPlay? Bisa Apple CarPlay nanti. Saya Hah? tunjukin nanti Apple CarPlay. Jadi Buset. tampilan iPhone kita akan terlihat di sini. Ya, Apple CarPlay kayak mobil ya? Kayak mobil bener. Namanya aja CarPlay sebenarnya. CarPlay bener. Cuman ya kenapa di motor bisa juga kan gitu. Gila, udah canggih banget ya. Udah canggih sekarang gitu loh. Ini tombol kunci emang ada kunci pintu? Jadi gini mas, ini dibuat ngunci saddlebag ketika itu. Jadi kita bisa ini, dan di remote-nya sendiri itu dia ada semacam kayak pencetan buat ngunci, dan itu fiturnya sama kayak ini. Gitu. Wow, ini cruise control. Ya, cruise Ini control. volume ya? Ya, ini volume. Wih. Ada volumenya, kemudian ya pokoknya pencetannya udah semua di handlebar lah. Gitu. Ini ngomongin volume tadi. Iya. Berarti ini speakernya bagus dong? Standar tuh sudah boom audio stage 2 ya mas ya. Jadi memang dibandingin road glide biasa atau tipe touring lainnya, street glide atau segala macam yang biasa bukan CVO, dia udah lebih tinggi. Contoh nih kita bisa lihat ada Twitter. Iya, ada Twitternya guys, Iya, kayak ada mobil. Twitter, kemudian di sini ada Di saddlebag. di saddlebag Di juga box, ada di box ya? Iya, di boxnya ada ini, ada speaker juga 2, dan ada power amplifier sebanyak Hah? dua set ya di sini. Power amplifier. Iya, power amplifier itu cukup untuk mengangkat 4 speaker ini. Ini total 4 speaker ya? 4 speaker ya. Gila, ini berarti speaker tahan air dong ya? Tahan air ya. Udah tahan air, udah didesain jadi kayak contoh ya kurang lebih dia sertifikasinya mirip-mirip kayak boat ya Mas ya. Jadi marine grade ya. Oh, oke. Ya, speakernya udah marine grade, jadi bisa inilah, Bisa nahan dengerin air, lagu. cipratan dan segala macam. Mungkin kalau diguyur pun masih aman lah gitu. Jadi ini kalau lagi macet-macetan mau sambil karaoke gitu tinggal Ya tinggal dinyalain udah nyanyi-nyanyi lah gitu loh Mas. gila, Ya, gila. bisa connect semuanya lah, dan ini ya udah full option lah kalau Ini udah full option ya? udah full option. Tapi masih bisa di-upgrade lagi? Sebetulnya masih bisa di-upgrade lagi ya dengan pembaruan yang teknologi dari hari, otomatis dari contoh firmware dari head unit ini bisa di-upgrade, dan lain-lain speaker. Kalau mau upgrade yang lebih tinggi lagi dengan yang paling update bisa juga seperti itu. Buset. Ini merek speaker tadi apa? Udah disebut belum? Ini Harman Kardon. Harman Kardon. Udah Harman kayak Kardon. BMW mobil. Iya, Harman Kardon, tapi yang paling baru banget sekarang udah Rockford Fosgate Mas ya. Wow, Gitu. gokil, keren Harman abis. Kardon. Gitu Mas. Ini warna catnya kok bagus nih Mas? Ya, ini warna, kalau di Harley itu kan pilihannya itu kan antara warna hitam, color, two-tone, custom color, custom two-tone. Nah, ini udah di atasnya itu semuanya jadi udah special color, udah special Udah special color. Special color, dan ini CVO Mas. Iya, CVO jadi- tuh sespesial itu. Iya. Itu dia tuh limited nggak sih sebenarnya? Kalau kita bilang limited dari Harley, dia tidak disebutkan limited, tapi sekarang di akhir-akhir ini udah termasuk limited, meskipun tidak ada serial number. Kecuali Oke. ini ya, kecuali mereka ngeluarin edisi khusus kayak di anniversary, Ya, itu ya, ada ya. serial numbernya Mas. Betul. Satu dari 1.500 unit di dunia. Mm-mm. Tapi kalau di CVO ini tidak, tapi sebetulnya itu dia limited. Dia sebenarnya limited Iya, ya. produksi limited. Ini catnya sendiri jangan harganya mahal ini. Iya, kalau kita pesan lagi misalkan amit-amit motor accident dan kita harus ada perbaikan ya, itu cukup lumayan. Dan biasanya Harley kalau untuk cat-cat CVO atau yang limited gini, kita harus menyebutkan VIN motor tersebut. Kita harus order sesuai dengan VIN-nya. Jadi VIN-nya sekian, baru kita bisa order. Jadi tanpa ada VIN, kita tidak bisa order. Jadi nggak segampang itu. Jadi ini teman-teman, Harley Davidson 2 miliar. Kayaknya ini motor termahal dari pabrik kan yang pernah gue lihat di depan mata gue. Iya. Ada lagi yang bisa di atas ini? Sebetulnya ada Mas. Ada. Ada ya. Dia yang roda 3 Mas, tapi CVO ya. Roda 3 CVO. Iya, roda 3 CVO. Ada di sini? Di sini belum pernah masuk ya. Itu ya mungkin perkiraan kita bisa 2,5 M kali ya on roadnya ya. 2,5 M. Pusing gue denger. Gila, Ya, gila. cuman untuk kondisi pasar Indonesia CVO sih ya agak susah Mas, karena dikit-dikit macet ya. Jadi lebih pas lah kayak inilah. Iya, iya. Bebas Mas Rivo, terima kasih banyak atas Siap. waktunya. Thank Gue you, pengen Mas lihat-lihat Dimas. Iya. bagian aparel, boleh ya? Boleh, silakan. Siap, thank you Mas ya. Thank you Mas. Emang gede banget ya ternyata showroomnya anak elang ini. Gila, dari mulai motor-motornya koleksinya lengkap. Tuh lagi ada yang lewat. Sampai ke aparel juga banyak. Bengkelnya itu gede banget. Kalian mesti lihat tuh bengkelnya gede banget teman-teman. Jangan lupa teman-teman, gue juga bakal ada giveaway barengan dari Hok Anak Elang.
Jadi kalian follow Instagram mereka dan follow Instagram gue juga. Bakal ada 5 apparel slash aksesoris yang akan dibagikan kalian. Kasih tau deh, nextnya enaknya kita ke bengkel atau ke showroom dealer motor apa. Kasih tau di kolom komen di bawah. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi jalan. See you in next video guys. Gue mau DP dulu. DP kaosnya. Motornya mahal banget.